Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Selamat pagi Bu Marta, selamat pagi anak-anak semua. Luar biasa ya, hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semua untuk kembali beribadah walaupun secara online. Tapi itu semua tidak menghilangkan sukacita kita untuk terus memuji Tuhan, mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan ya. Nah, untuk itu apakah adik-adik dan anak-anak sudah siap mengikuti ibadah hari ini? Siap? Siap. Oke. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan ya. Kita mau memuji Tuhan. Yesus disalib karena cinta sayang, cinta kakak, cinta mama, cinta papa, Semua ya, Bu. semuanya ya Tuhan cinta. Karena apa? Tuhan ingin kita semua selamat, dosa-dosa kita dihapuskan ya. Kita siap memuji Tuhan. Yesus disalib karena cinta sayang. Yesus disalib karena cinta sayang, cinta sayang, cinta sayang. Yesus disalib karena cinta sayang, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta sayang, cinta mama, cinta papa. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan kita tutup mata, kita mohon pimpinan Tuhan untuk hadir di dalam ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan kalau pada hari Minggu Paskah ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu bersama meskipun kami di rumah. Tapi kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu dan kami boleh bersuka cita untuk merayakan kemenangan Tuhan. Tuhan Yesus berkati jalannya sekolah minggu ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya Tuhan terus bersama dengan kami dan kami boleh terus bersuka cita meskipun kami bersekutu di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jalannya sekolah minggu ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, hari ini adalah hari spesial buat kita semua. Karena apa? Hari ini kita tepat memperingati hari Paskah, yaitu hari kemenangan Tuhan Yesus dari maut, sudah mengalahkan kuasa kematian atas kita semua. Nah, semuanya itu Tuhan yang menanggung, dia menderita di atas bukit Golgota. Dia menderita kesakitan, tapi dia mau menanggung semua itu karena apa? Supaya kita tidak menderita dan kita semua diselamatkan karena Tuhan Yesus. Untuk mengenang itu semua, kita nyanyikan satu pujian, di Golgota
Tuhan pernah menderita. Bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Pak Guntur. Oleh karena itu, anak-anak siapkan alat tulis dan Alkitabnya ya, supaya kita bisa mengikuti bacaan Alkitab yang nanti disampaikan oleh Pak Guntur. Mari kita bersama-sama berdoa supaya kita semua dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kita boleh memahami ceritanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk membaca, mendengarkan firman-Nya kembali, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Pak Guntur. Tolong kami Tuhan, kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mendengar dengan baik, kami boleh mengerti dengan baik cerita yang akan disampaikan, sehingga firman-Mu ini boleh terus menumbuhkan iman kami, dan kami boleh terus mencintai Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan pendengaran kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman. Haleluya. Amin. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Lagu itu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus pernah mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke Taman Getsemani. Pada saat itu 3 murid itu diajak oleh Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga. Kemudian Tuhan Yesus maju sedikit ke tempat yang lebih jauh. Tuhan Yesus rebah di situ. Dia berdoa, "Ya Bapa, seandainya boleh, biarlah cawan ini berlalu daripada." Setelah Tuhan Yesus kembali lagi kepada 3 murid tadi, ternyata mereka tidur. Kemudian Tuhan Yesus membangunkan mereka. Berjaga-jagalah ya, supaya kita bisa tetap setia, tetap terjaga. Kemudian kalian tetap berjaga dan berdoa di sini. Saya akan berdoa lagi.
Kemudian Tuhan Yesus berdoa lagi dengan doa yang sama. Dan saat Tuhan Yesus kembali lagi, 3 orang murid ini ternyata tertidur lagi. Setelah itu Tuhan Yesus bilang apa? Apa membangunkan mereka? Tidak. Ya sudah, tidurlah kalian. Kemudian Tuhan Yesus berdoa sekali lagi. Setelah Tuhan Yesus berdoa dan kembali ke murid-murid tadi, kemudian dibangunkan. Ayo, bangun. Saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia akan diserahkan. Nah, setelah itu tiba-tiba ada segerombolan pasukan datang. Dan di situ aja murid Tuhan Yesus satu yang mendekat, kemudian meluk Tuhan Yesus dan mencium Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ditangkap oleh mereka. Tuhan Yesus juga bicara kepada para pasukan, kenapa kamu menangkap saya seperti seorang maling, seperti seorang penjahat? Padahal setiap hari saya ada bersama-sama dengan kamu. Tapi Tuhan Yesus tidak memberontak. Dia bawa pun Tuhan Yesus mengikut. Tuhan Yesus kemudian dibawa dan disidang. Ternyata tidak didapati kesalahan. Kemudian dibawa ke Pontius Pilatus. Di Pontius Pilatus juga tidak mendapatkan kesalahan. Kemudian Tuhan Yesus disesah. Tuhan Yesus disesah, dicambuk. Tujuannya apa? Supaya orang banyak itu kasihan kepada Tuhan Yesus dan dilepaskan. Tapi ternyata tidak. Orang banyak tetap meminta Tuhan Yesus disalib. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa untuk disalib. Akhirnya Tuhan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Yang terakhir Tuhan berfirman, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, hari itu ada yang menghadap Pilatus untuk menurunkan tubuh Tuhan Yesus dari atas kayu salib. Dan orang itu dibantu oleh Nikodemus. Kemudian dimakankanlah Tuhan Yesus di sebuah pemakaman yang belum pernah dipakai oleh siapapun. Tempat itu ada di Taman Yusuf Arimatea. Dan hari itu adalah hari Jumat. Ya anak-anak, sekarang kita ambil Alkitab kita. Kita akan buka ayat hafalan kita ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24a. 1 Petrus 2 ayat 24a. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, sekarang ia itu siapa sih ya? Ternyata ia di sini adalah Tuhan Yesus ya. Nah, kita ganti kata ia menjadi Tuhan Yesus ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, anak-anak, ayat hafalan ini kita hafalkan. Tapi bukan hanya dihafalkan, dilakukan. Bahwa kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya boleh ibadah bersama teman-teman di rumah masing-masing. Saya boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan teman-teman di rumah masing-masing dan juga Bapak Ibu guru di gereja. Pada hari ini saya juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang suci, Tuhan Yesus justru disiksa, disalib hanya untuk menanggung dosa-dosa saya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Amin. Anak-anak, senang ya? Kita bersuka cita karena apa? Tuhan kita sudah bangkit, sudah menang melawan maut, melawan kematian. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita harus bersuka cita. Jangan mau kalah. Kita harus bangkit. Kita juga harus bersama dengan Tuhan mengalahkan kuasa iblis. Betul ya Bu Marta ya? Betul sekali. Selalu bersuka cita, selalu berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Kita ingat bahwa Tuhan sudah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, sudah mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Yuk, bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan semangat. Kita ajak mama, papa, kakak, adik. Ya, ayo semuanya suruh berdiri. Lalu kita akan nyanyi sambil tepuk tangan. Kita nyanyi Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, semangat, bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Sekali lagi, lebih keras dan lebih bersemangat. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Ya, ibadah sudah selesai. Anak-anak, jangan lupa tetap bersuka cita. Dan Ya, Bu Marta. Oh iya, jangan sampai lupa. Kita tetap memakai protokol kesehatan. selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.